Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfi Syuhendra, peserta Latsar Angkatan 18 kelompok 2. Bersama dengan saya sudah tersambung secara online Bapak Abu Hasan Makmun, akademisi dari Universitas Teguh Umar. Dan pada hari ini topik pembahasan kita nih Pak adalah bela negara. Jadi menurut Bapak apa sih arti bela negara itu? Arti bela negara yang menurut saya adalah pengorbanan yang harus diberikan oleh setiap warga negara demi negaranya. Ya, pengorbanan ini dalam bentuk tenaga, dalam bentuk fikiran, dalam bentuk waktu. Kita mengorbankan segenap kemampuan kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang dapat menumbuhkan hal-hal yang dapat memperkokoh bangsa kita dan persatuan kesatuan Indonesia demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Bagaimana kira-kira cara mengimplementasikan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari Pak? Dalam kehidupannya kesehariannya. Bela negara itu dalam bentuk rela berkorban. Kita rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kepentingan umum dan menjalankan tugas negara sebagai pelayan masyarakat. Ya, selain itu sehari-hari kita juga dalam bentuk pengamalan Pancasila. Sebagai contoh, kita melayani setiap lapisan masyarakat tanpa memandang ras, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang bahasa, tanpa memandang perbedaan suku bangsa. Kita menganggap semua masyarakat Indonesia itu adalah satu masyarakat satu yang utuh, yang utuh meskipun terdiri daripada suku, bangsa, bahasa dan lapisan yang berbeda-beda. Menurut Bapak, apakah aksi bela negara itu masih penting diterapkan saat ini, khususnya bagi generasi-generasi muda? Aksi bela negara masih penting diterapkan saat ini, apalagi bagi generasi saat ini. Yang saya amati adalah bahawa bahkan di daerah-daerah yang mantan konflik atau memang daerah konflik pada masa lalu, generasi muda di daerah-daerah tersebut sudah atau memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Jadi mereka tidak lagi menganggap daerah tersebut sebagai daerah yang terpisah daripada NKRI, tetapi mereka berusaha untuk mewujudkan persatuan berusaha demi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja harus dipahamkan kepada generasi baru bahawa setiap hal yang mereka lakukan adalah untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan Indonesia secara bersama-sama, bukan hanya kemajuan pribadi personal sahaja. Demikian. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana kita menanggapi ancaman-ancaman yang mungkin saja uh, datang dari luar? Ancaman-ancaman yang datang yang dapat merosakkan kedaulatan seperti terorisme. Betul. Bagaimana mencegah hal-hal itu terjadi? Ya, terorisme, radikalisme, separatisme disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama tentu saja ketidakpuasan terhadap mungkin kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan pemerintah. Di sini perlu adanya perbincangan atau diskusi antara kedua belah pihak yang bertikai sehingga tidak melibatkan pihak-pihak yang yang tidak bersalah, yang innocent begitu. Sehingga tidak melibatkan rakyat lain yang tidak mempunyai kepentingan seperti kepentingan separatis itu sendiri. Nah, di sini bela negara itu bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk mental. Maka harus dipahamkan kepada generasi baru dan generasi muda tentang pentingnya persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya mempersatukan agama-agama yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, bahwa meskipun mereka memiliki perbedaan, mereka memiliki kesatuan, yaitu kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal ini harus ditanamkan sejak dini dan harus dipahamkan bahwa inilah yang harus diprioritaskan dalam kehidupan. Nah, demikian. Baik, terima kasih Bapak Abu Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Im Pamungkas, peserta Latsar Angkatan 18 dari kelompok 2. Kali ini saya
ingin mewawancarai salah seorang aparatur Gampong yang bernama Pak Heri Tri Irawan mengenai bela negara. Jadi di sini saya mau bertanya, yang pertama, apa sih arti bela negara menurut Bapak? Jadi bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai dari anak-anak maupun orang tua. Nah, di sini upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan suatu negara. Nah, dalam konteks ini, aksi bela negara itu tidak seluas itu juga, karena bela negara itu tidak semata-mata harus militer. Kita sebagai warga negara juga bisa melakukan aksi bela negara, seperti mencintai produk-produk dalam negeri, mencintai produk-produk asli Indonesia. Itu merupakan salah satu bentuk upaya kita dalam bela negara. Kemudian menjaga budaya kita tidak diklaim oleh negara asing, itu juga merupakan bentuk aksi bela negara kita. Pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana Bapak mengimplementasikan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak sekali ya. Bisa diterapkan dengan hal-hal yang bermanfaat dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi bela negara bisa kita lakukan dari hal-hal kecil, seperti contohnya kita belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Itu merupakan aksi ataupun implementasi dari kata bela negara. Saat ini banyak yang melakukan implementasi bela negara dengan kata-kata saya NKRI. Jargon-jargon seperti itu hanya sebatas ucapan saja, tapi tidak dengan aksi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk implementasi ini mulailah dari hal-hal kecil seperti ya belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, menjadi orang yang berilmu dan berpotensi menjadi orang yang secara otomatis jadi keuntungan bertambahnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang berguna seperti pengusaha, ilmuwan yang cerdas dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebihnya. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana menurut Bapak dengan isu-isu terkait ancaman-ancaman yang datang yang dapat merusak kedaulatan negara kita seperti terorisme, gerakan separatisme, dan radikalisme? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal itu terjadi? Di sini saya sebagai aparatur Gampong yang bisa saya lakukan untuk mencegah gerakan-gerakan separatis ataupun radikalisme yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah saya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ya, di sini bagaimana masyarakat tidak termakan oleh isu-isu hoax ataupun isu-isu yang tidak benar terhadap aksi separatis dan radikalisme yang berkembang. Jadi intinya isu gerakan separatis dan radikalisme harus kita cegah supaya tidak berkembang di masyarakat sekitar kita. Baik Pak Eri, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muzamil, peserta Latsar CPNS Angkatan 18 tahun 2022. Jadi hari ini saya akan mewawancarai terkait bela negara pada salah satu narasumber lintas generasi, yaitu Saudara Nanda. Saudara Nanda ini adalah seorang freelancer di mana pekerjaannya adalah menjadi seorang webmaster. Baik, mungkin langsung saja kepada Saudara Nanda saya ingin bertanya, kira-kira apa arti bela negara menurut Saudara Nanda, dan bagaimana caranya Saudara Nanda mengimplementasikan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Arti dari bela negara itu bisa kita lihat dari terdapat dua suku kata. Yang pertama itu bela, yang kedua itu negara. Dapat kita lihat kalau bela itu adalah sebuah sikap, sedangkan negara bisa kita lihat sebagai identitas ataupun wilayah. Jadi misalkan contoh pada implementasi sehari-hari itu profesi sebagai tentara, bela negaranya dengan cara mempertahankan garis wilayah atau anak-anak komunitas,
bela negara dengan berbakti kepada masyarakat, untuk masyarakat yang lebih maju, yang lebih madani, dan juga membela negara itu bisa dilakukan dengan profesi masing-masing. Misalkan guru dengan cara mengajar dengan baik, mengajar anak-anak, memberi pemahaman yang baik, itu juga sudah termasuk dengan bela negara. Baik, kemudian Saudara Nanda, ya, menurut Saudara Nanda, bagaimana aksi bela negara ini, apakah penting untuk diterapkan saat ini khususnya bagi generasi sekarang? Bela negara cukup penting untuk dilaksanakan, untuk dinaungkan kepada apalagi kepada para remaja. Karena di era teknologi ini arus informasi itu sangat cepat, sehingga bisa mendoktrin anak-anak muda, sehingga dapat mendoktrin anak-anak muda untuk mengambil sikap yang berbeda dari yang seharusnya. Yang seharusnya dalam artian tidak sesuai dengan budaya-budaya masyarakat Indonesia atau budaya-budaya lokal atau kearifan lokal di tempat anak-anak muda, karena terpengaruh dengan budaya luar yang tidak bisa dibendung oleh media, sehingga mereka menjadi ikut-ikutan. Baik, terima kasih Saudara Nanda. Ada satu lagi pertanyaan, jadi bagaimana menurut Anda terkait ancaman-ancaman yang datang dan dapat merusak kedaulatan negara kita seperti terorisme, separatisme, dan radikalisme. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal tersebut? Salah satu isu yang menurut saya cukup perlu diperhatikan tentang bernegara, kami tidak melihat adanya isu-isu separatisme, isu-isu radikalisme setelah perdamaian. Tapi saya lebih melihat kepada isu-isu seperti mulai menghilangnya tata bahasa lokal, mulai menipisnya tingkat kepedulian anak-anak muda dengan budaya-budaya lokal. Itu juga menjadi salah satu isu yang membahayakan negara, karena sebagaimana kita tahu itu kita hidup sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin bahayanya tidak diklasifikasikan ke dalam seperti invasi teritori, tapi menurut saya pribadi ini adalah juga sebuah isu yang perlu diperhatikan, seperti menghilangnya bahasa dan budaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudara Nanda atas jawaban yang diberikan. Demikianlah wawancara kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis dan kesimpulan dari wawancara 3 orang yang mewakili berbagai pihak, di antaranya akademisi, lintas generasi, dan aparatur Gampong. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara tersebut adalah arti bela negara adalah pengorbanan warga negara kepada negaranya. Bela negara tidak selalu berkaitan dengan perang seperti yang dilakukan militer. Ada banyak hal bentuk bela negara. ASN yang bekerja secara baik sebagai pelayan masyarakat juga merupakan bentuk bela negara. Implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari bisa dimulai dari hal-hal kecil. Belajar sungguh-sungguh, meningkatkan kemampuan literasi, bahkan membaca satu buku juga sudah melakukan bela negara. Ancaman yang datang seperti terorisme, separatisme, radikalisme harus dicegah. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak termakan isu-isu hoaks. Selain itu, penting pula memahamkan generasi muda tentang betapa pentingnya kesadaran bela negara. Sekian kesimpulan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.